Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Video ini adalah bagian kedua dari serial Basic Flow Quantification tentang flow quantification pada penyakit jantung valvular. Pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai the conservation of mass atau yang biasa kita kenal sebagai continuity equation. Sedikit mengulangi bahwa pada serial ini kita akan berbicara mengenai Basic Principle of Flow Quantification. Dan yang nomor 1, Volumetric Flow Quantification telah dibahas pada video sebelumnya. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai the Conservation of Mass Principle atau Continuity Equation. Continuity Equation ini mengacu kepada prinsip kekekalan massa yang menyatakan bahwa untuk setiap sistem tertutup, jumlah massa atau volume pada sistem tersebut akan selalu tetap. Jadi volume yang masuk ke dalam satu chamber harus sama dengan yang keluar dari chamber tersebut, atau volume yang menuju suatu area katup akan sama dengan volume yang meninggalkan area katup tersebut. Prinsip ini digunakan untuk pengukuran lesi sferitas regurgitasi dan stenosis katup dengan menggunakan PW Doppler Quantification Method atau PISA. Berikut adalah contoh-contoh kasus di mana kita bisa mengaplikasi rumus atau prinsip yang telah kita bicarakan sebelumnya. Kasus yang pertama adalah pasien dengan aortic regurgitasi. Bagaimana kita mengukur volume aortic regurgitan dengan PW Quantification Flow Methods adalah kita ingat bahwa apa yang masuk ke dalam suatu ruang harus sama dengan yang keluar dari ruang tersebut. Jadi, apa yang keluar dari left ventricle, yaitu stroke volume, harus sama dengan apa yang masuk ke left ventricle, yaitu mitral inflow dan regurgitant volume. Nah, dari sini kalimat matematiknya kita bisa lihat demikian. Dan aortic regurgitant volume adalah left ventricle stroke volume dikurangi mitral valve inflow volume. Dan selanjutnya kita tinggal memasukkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu stroke volume adalah cross-sectional area kali velocity time integral. Jadi untuk left ventricle stroke volume adalah kita masukkan diameter LVOT dan LVOT VTI seperti gambar di sini. Kemudian untuk mitral valve inflow volume adalah cross-sectional area dari mitral valve. Kita ukur dari 4-chamber view diastolic fase dan setinggi anulus mitral. Kemudian mitral valve VTI adalah kita menggunakan PW Doppler dengan sampel volume yang diletakkan setinggi anulus mitral, di mana tempat kita mengukur tadi, bukan diletakkan di tip mitral seperti kita mengukur fungsi diastolik. Itu tidak betul, ya. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ukur, kita bisa lihat dari gambar-gambar ini, kita masukkan saja ke dalam rumus, dan akhirnya kita dapatkan bahwa aortic regurgitation volumenya 63,4 ml sesuai dengan severe aortic regurgitasi. Kasus selanjutnya adalah mitral regurgitasi. Jadi bagaimana kita mengukur regurgitant volume dari mitral regurgitasi. Ini adalah contoh di mana kita lihat jet mitral regurgitasi sangat eksentrik dengan menimbulkan Coanda effect. Nah, pada kondisi seperti ini tidak ideal kita mengukur severitas MR dengan misalnya vena contracta atau PISA. Tapi PW Quantification Flow Methods adalah pengukuran yang cukup ideal untuk mengukur regurgitant volume pada pasien-pasien dengan mitral regurgitasi dengan jet yang sangat eksentrik seperti ini. Sekali lagi kita ingat apa yang masuk ke dalam suatu ruang harus sama dengan yang keluar dari ruangan tersebut. Jadi apa yang masuk ke left ventricle yaitu mitral inflow harus sama dengan yang keluar dari left ventricle yaitu stroke volume dan regurgitant volume. Jadi di sini adalah kalimat matematiknya, sehingga kita lihat bahwa mitral regurgitasi volume adalah sama dengan mitral valve inflow dikurangi left ventricle stroke volume. Selanjutnya kita masukkan rumus seperti yang sudah kita kenal bahwa stroke volume adalah cross-sectional area dikali VTI, ini untuk mitral valve dan ini untuk LVOT. Dan kita tidak perlu khawatir walaupun jet mitral regurgitasinya
sangat eksentrik, tapi itu tidak akan mempengaruhi perhitungan kita karena yang kita ambil adalah mitral valve VTI pada saat diastolik dengan pengukuran yang sama seperti yang kita sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Dan kemudian kita masukkan pengukuran-pengukurannya, diastolic phase, diameter mitral, kemudian VTI pada sampel volume yang ditetapkan setinggi anulus mitral, kemudian diameter LVOT, kemudian LVOT VTI. Nah, dari sini kemudian kita masukkan semua angka-angka dan ternyata kita dapatkan mitral regurgitation volume 69,7 ml sesuai dengan severe mitral regurgitasi. Selanjutnya adalah kasus dengan stenosis aorta. Kita bisa mengukur aortic valve area dengan continuity equation. Sama seperti sebelumnya bahwa apa yang menuju katup tersebut sama dengan yang meninggalkan katup tersebut atau Q1 sama dengan Q2. Ini kita kemudian memasukkan rumusnya LVOT dan di sini adalah aorta. Jadi dengan demikian aortic valve area adalah stroke volume dari LVOT dibagi aortic VTI. Jadi kita mengukur di sini LVOT diameter dan ini adalah pengukuran LVOT VTI dengan PW Doppler dan dibagi dengan aortic velocity time integral dengan continuous wave Doppler. Ingat harus paralel antara ultrasound beam dengan jetnya. Sehingga dengan angka-angka yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus dan akhirnya kita mendapatkan angka 0,49 cm² sebagai aortic valve area yang sesuai dengan severe aortic stenosis. Selanjutnya adalah untuk mitral stenosis, kita bisa mengukur mitral valve area dengan PW quantification flow method, walaupun ini merupakan rekomendasi kelas 2 untuk native valve. Sementara itu untuk native valve rekomendasi kelas 1 adalah dengan metode planimetri dan pressure half time. Nah, untuk mitral prostatic valve, metode ini merupakan metode yang direkomendasikan bila kita ingin mengukur efektif mitral valve area pada prostatic valve. Ingat bahwa apa yang masuk ke left ventricle yaitu mitral inflow harus sama dengan yang keluar dari left ventricle yaitu stroke volume. Sehingga rumus mitral valve area adalah seperti demikian. Ini adalah stroke volume dibagi mitral valve velocity time integral di mana kita menggunakan continuous wave Doppler untuk mengukur sama seperti kita mengukur mitral stenosis yang lain. Kemudian kita trace dan pada kasus ini kita dapatkan angka-angka demikian dan akhirnya kita mendapatkan mitral valve area adalah 0,7 cm². Ini sesuai dengan severe stenosis. Oke, kembali mengingatkan keterbatasan dari Doppler echocardiografi adalah jet harus paralel dengan ultrasound beam. Kemudian angle correction tidak direkomendasikan. Color scale setting sekitar 50 sampai 70 cm per detik. Kemudian karena pengukuran Doppler ini dipengaruhi oleh loading condition, maka pada saat kita mengukur kita harus mencatatkan tekanan darah dan heart rate pasien pada saat diukur. Kemudian sweep speed 100 cm per second. Nah, untuk 2D echocardiografi kita harus melakukan zooming in untuk pengukuran-pengukuran, terutama mengukur diameter, karena diameter itu dikuadratkan. Sehingga kesalahan ukur yang kecil akan mengakibatkan error yang signifikan. Kemudian clear echo window ini perlu, terutama untuk mengukur diameter, dan fase-fase kita mengukur sesuai dengan cardiac cycle itu harus tepat. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Kita harus ingat bahwa kita tidak boleh mengandalkan hanya satu parameter saja untuk menilai severitas suatu kelainan katup. Jadi multiple parameter harus kita gunakan dan kita gabung informasinya untuk menyimpulkan mengenai severitas kelainan katup tersebut. Dan tentu saja bagaimana klinis pasien akan membantu kita menegakkan diagnosis. Dan selanjutnya bisa kita melihat pada part 3 untuk membahas mengenai PISA method. Demikian, semoga bermanfaat dan happy scanning.